Cara-cara mengkaji bahan pustaka. Langkah-langkahnya: pertama, mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Kedua, membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan. Bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan proceeding. Tiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur atau literatur map, urutan dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap. Membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Terakhir, pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada, dan jelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Cara-cara menyusun kerangka berpikir. Pengertian kerangka berpikir. Menurut Purnomo, kerangka pemikiran menjelaskan gejala yang menjadi objek permasalahan yang dibahas serta disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Cara menyusun kerangka berpikir. Pertama, menetapkan variabel yang lebih rinci. Kedua, memperbanyak membaca buku dan hasil penelitian. Banyak membaca adalah langkah umum yang dilakukan dalam mempelajari sesuatu. Ketiga, menjelaskan teori-teori tentang variabel yang teliti. Berdasarkan pengetahuan yang didapatkan dari membaca banyak bacaan tersebut, selanjutnya dapat dipilih teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Keempat, menganalisis teori dan hasil penelitian secara kritis. Kelima, melakukan analisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini dilakukan komparasi antara teori yang satu dengan lainnya. Dua hal tersebut kemudian peneliti dapat menggabungkan teori yang satu dengan teori yang lainnya. Keenam, mengambil kesimpulan sementara. Setelah dilakukan analisis teori dan komparasi terhadap tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan sementara. Terakhir, menyusun kerangka berpikir. Tahap terakhir adalah menyusun kerangka berpikir yang dapat disajikan menggunakan skema. Kerangka berpikir bisa berupa kerangka asosiatif dan komparatif. Hipotesis dan contoh hipotesis pada penelitian. Hipotesis kuantitatif. Psikologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial humaniora yang menggunakan jenis studi kuantitatif, maka contoh kalimat hipotesis penelitian dapat dikemukakan pada penelitian psikologi. Nadi Warna 2010 meneliti mengenai perbedaan tingkat resiliensi antara manusia yang bekerja dan tidak bekerja. Hipotesis kualitatif. Hipotesis kualitatif pada penelitian kuantitatif yaitu perumusan hipotesa berdasarkan pengamatan mendalam dari suatu kajian untuk menciptakan teori baru. Jenis-jenis hipotesa penelitian. Hipotesa asosiatif adalah dugaan atau jawaban sementara atas rumusan masalah yang bertujuan untuk mencari tahu apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Kedua, hipotesis komparatif adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara atas rumusan masalah yang bertujuan untuk membandingkan atau komparatif dua sampel dari satu variabel atau lebih, baik untuk waktu maupun yang sama maupun berbeda. Ketiga, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif digunakan untuk penelitian kualitatif yang berupa dugaan sementara terhadap permasalahan yang bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan dari sebuah variabel. Kajian pustaka. Pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi cara membaca dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian pustaka dalam satu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Tujuan kajian pustaka ini, Cooper dan Creswell mengemukakan tujuannya itu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian yang lain berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang membuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.
Kajian pustaka dalam suatu penelitian merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Manfaat kajian teori. 1. Memberikan kedalaman penelitian. Manfaat tinjauan pustaka yang lebih utama ialah mampu memperlihatkan kedalaman pengetahuan yang dimiliki oleh seorang penulis, sehingga pembimbing atau editor jurnal nasional atau internasional akan mengetahui kepakaran yang dimiliki oleh penelitian tersebut. Kedua, menunjukkan waktu dan bukti kuat penelitian. Tinjauan pustaka menunjukkan lama waktu yang sudah ditekuni oleh penelitian dalam topik yang ditelitinya. Ketiga, menggambarkan teori penelitian. Keempat, memberikan keorisinilan karya. Manfaat tinjauan pustaka yang selanjutnya ialah mampu untuk dipergunakan dalam memutuskan bahwa penelitian yang kita lakukan itu asli atau original, atau untuk mengidentifikasi adanya celah dalam bidang yang kita teliti sehingga terhindar beragam bentuk plagiarisme. 5. Memberikan keerosional karya. 6. Menggambarkan dan menghubungkan penelitian. Fungsi adanya tinjauan pustaka adalah mampu menunjukkan gambaran umum bidang penelitian kita dan menghubungkan dengan situasi saat ini, untuk kemudian dipergunakan dalam menunjukkan pentingnya masalah. Pengertian relevan dan cara penulisannya. Pengertian relevan. Relevan adalah memiliki hubungan erat atau bercampur dengan pokok masalah yang dihadapi. Penelitian milik relevan. Penelitian yang sebelumnya sudah pernah dibuat oleh seorang dan juga sudah relevan. Cara menulisnya: 1. Judul, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, cara penelitian, jadwal penelitian di dalam cara membuat. Kajian teori. Pengertian. Bagian-bagian tinjauan pustaka dapat diambil dari berbagai sumber, seperti buku teks, jurnal penelitian, tesis, skripsi, dan buletin. Sumber-sumber. 1. Buku teks. Buku teks merupakan arsip ilmu pengetahuan tentang berbagai segi kehidupan atau berbagai ilmu pengetahuan. Kedua, jurnal penelitian adalah majalah ilmiah yang berisi hasil penelitian dan pertemuan ilmiah, misalnya seminar. Ketiga, tesis, skripsi, dan disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disyaratkan untuk lulus pendidikan jenjang S1, S2, dan S3. Dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi sebenarnya sama. Bedanya semakin tinggi tingkatannya, maka semakin dibutuhkan banyak data-data otentik dan teori-teori yang harus dirujuk sebagai dasar penelitian. Keempat, buletin. Buletin adalah tulisan ilmiah pendek yang terbit secara periodik yang berisi catatan-catatan ilmiah atau petunjuk ilmiah tentang satu kegiatan operasional. Kelima, media elektronik dan internet atau online. Di era globalisasi dengan kemajuan yang sangat erat di bidang informasi dan teknologi, banyak informasi ilmiah yang tersedia untuk diakses secara elektronis atau online. Tahapan penyusunan kajian pustaka. Tahapan 1. Memilih sumber pustaka. Sumber pustaka seperti yang sudah dijelaskan tadi dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, makalah, paper, jumlah penelitian, buku, dan internet. Menelusuri sumber pustaka. Setelah ditemukan beberapa sumber pustaka yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menelusuri isi di dalam sumber pustaka untuk mencari kutipan. Ketiga, membaca sumber pustaka. Jauh lebih baik jika kita mengambil sumber pustaka dengan cara membaca dan memahami isi sumber pustaka tersebut supaya tidak asal mengutip. Keempat, mencatat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka. Catatlah hal-hal yang dianggap penting di dalam sumber pustaka, kemudian menulis ulang yang kita baca sesuai pemahaman, lalu memeriksanya kembali. Kelima, kajian pustaka. Penyajian kajian pustaka. Salah satu sumber pustaka didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menuliskan kajian pustaka tersebut. Variabel dan indikator dalam penelitian. Pengertian variabel. Variabel adalah fokus penelitian yang nilainya tidak berubah-ubah dari setiap objek dan digunakan untuk menjawab hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Macam-macam variabel. Variabel bebas atau independen variabel. Maksudnya sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor dalamnya yang ada menentukan atau mempengaruhi adanya variabel yang lain. Kedua, variabel terikat. Dependent variabel adalah gejala
dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang adanya ditentukan atau dipengaruhi oleh adanya variabel yang lain. Ketiga, variabel kontrol adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor yang di dalamnya harus dikendalikan agar tidak mempengaruhi atau dapat merubah variabel bebas. Keempat, variabel intervening adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang tidak perlu dikontrol. Indikator adalah kajian variabel digunakan untuk menguatkan definisi dari satu variabel.